Salam, Bro NC terkasih dalam Kristus. Salam sehat selalu dan salam sukacita. Hari ini, Senin tanggal 9 Januari 2023, berjumpa kembali dengan saya Sumiati dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Perikop tentang Yesus dibaptis Yohanes. Saya mengambil tema semua terjadi atas rencana Allah. Ayat yang menyentuh bagi saya pada ayat 15 demikian. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Bro NC terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus datang dari Galilea ke Yordan dan Yesus minta dibaptis oleh Yohanes. Yohanes pun mencegahnya, bahkan menolak, karena Yohanes tahu betul bahwa Yesus adalah pribadi yang istimewa dan mulia, dan Yohanes pernah mengakui tentang diri Yesus bahwa membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak terhadap Yesus, apalagi harus membaptis Yesus. Tetapi karena jawaban Yesus yang mengatakan kepada Yohanes bahwa biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah, maka Yohanes pun menurutinya untuk membaptis Yesus. Baik Yesus maupun Yohanes adalah sama-sama orang yang taat kepada Allah, orang yang rendah hati dan saling meneguhkan. Setelah dibaptis, maka langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yohanes semakin mantap imannya bahwa apa yang dilakukan Yohanes untuk membaptis Yesus sebagai penggenapan kehendak Allah yang semula sulit dilakukan oleh Yohanes, bahkan mau menolaknya, tetapi berkat ketaatannya kepada Allah serta kerendahan hatinya, maka semuanya terjadi atas rencana Allah. Bro NC terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita menolak rencana Tuhan karena ketidaktahuan atau keterbatasan pemikiran kita terhadap apa yang sudah diatur oleh Tuhan, lalu menganggap sulit, menganggap berat, tidak bisa, tidak mampu, tidak pantas, dan lain-lain. Tetapi apabila Allah sudah berkehendak, pasti semuanya akan terjadi dan semuanya sesuai rencana Allah. Pengalaman yang pernah saya alami dalam hidup saya, dulu ketika saya harus pindah keluar dari perumahan milik perusahaan di Palembang ke rumah pribadi yang harus saya cari sendiri di Cilacap, sebagai single parent dengan membawa ketiga anak yang masih kecil-kecil sekali, saya merasa bingung dan merasa berat sekali. Tetapi saya merasa benar-benar waktu itu dituntun oleh Tuhan, diberikan kemudahan, baik dalam kepindahannya maupun di saat mencari rumah pribadi tersebut. Saya teringat pada waktu itu saya berusaha ke sana kemari
untuk mendapatkan rumah pribadi yang sesuai dengan kondisi saya dan yang dekat dengan tempat di mana saya bekerja, agar setiap jam istirahat siang bisa pulang sebentar untuk mengontrol ketiga anak-anak saya yang masih membutuhkan perhatian penuh dari saya. Di saat keadaan yang sulit tersebut, tangan Tuhan nyata menyertai dan menolong, bahkan menopang semua masalah persoalan-persoalan saya melalui teman-teman dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu saya. Saya merasakan bahwa ini semua merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi saya yang sudah disediakan Tuhan, yang pada waktu itu saya merasa berat dan sulit. Tetapi justru melalui pengalaman ini, saya menemukan rencana Tuhan yang indah dan nyata dalam hidup saya, sehingga saya menjadi semakin percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, akan selalu ada jalannya. Puji syukur, puji Tuhan. Setelah menempati rumah sendiri, ternyata saya masih menemui hambatan-hambatan, karena ternyata di lingkungan yang baru tersebut, saya satu-satunya yang berkeyakinan lain di lingkungan yang mayoritas. Dan demi nama Yesus yang saya junjung tinggi, dengan penuh perjuangan dan dalam suka duka, saya berusaha belajar membaur, belajar menyesuaikan diri, belajar untuk mengikuti kegiatan di lingkungan yang baru, belajar berbuat kasih dari hal-hal yang kecil yang bisa saya lakukan dan lain-lain. Hingga akhirnya sampai saat ini saya merasa nyaman tinggal di lingkungan mayoritas. Sebagai bahan refleksi, apakah kita selalu menyadari bahwa di dalam hidup yang penuh dengan suka duka yang selalu datang silih berganti, apakah kita sadari bahwa itu ada di dalam rencananya? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami semua sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, agar mampu melihat karya agung-Mu di dalam kehidupan kami sesuai rencana-Mu. Semua ini kami sampaikan demi nama-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis terkasih dalam Kristus, salam sukacita dan berkah dalam.